Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas 4 cara jin masuk ke dalam tubuh manusia. Sesuai pengalaman saya meruqyah selama 20 tahun, bagaimana mereka itu masuk ke dalam tubuh manusia. Silakan disimak ya videonya. Nah, teman-teman sekalian, apa saja sebetulnya cara mereka untuk masuk ke dalam tubuh manusia? Yang pertama adalah membuat lubang. Atau sering saya katakan pada orang yang diruqyah itu adalah black hole atau titik hitam di tubuh kita. Apa mungkin jin itu membuat titik hitam di tubuh kita? Bisa. Karena mereka berusaha masuk, kalau di tubuh kita misalnya merasakan ada tusukan seperti jarum atau seperti tusukan ujung sapu lidi nusuk ke dalam tubuh kita, di lengan atau di telapak tangan, di sekitar tangan atau di kepala ya, di sekitar kepala semuanya, di tengkuk, di punggung. Nah, mereka berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita. Saya sebut adalah black hole. Dan yang bisa melihat black hole tersebut hanya orang-orang yang punya indera keenam ya. Nah, kalau orang yang banyak black hole-nya atau titik hitamnya, maka orang tersebut akan mudah kemasukan, akan mudah untuk kerasukan. Bahkan jin tersebut akan bolak-balik terus ke dalam tubuh manusia, karena dalam tubuh manusia itu ada titik hitamnya. Nah, bagaimana caranya supaya terhindar dari titik hitam itu? Nah, salah satunya adalah yang paling utama ini adalah pertebal keimanan kita, yaitu sholat 5 waktu, baca Quran, dan berzikir. Itu adalah menghindari agar tubuh kita tidak dimasuki oleh bangsa mereka, yaitu bangsa jin. Kemudian bagaimana caranya supaya menutup lubang tersebut? Nah, menutup lubang tersebut oleh kita semuanya sebetulnya bisa ya. Nah, dengan cukup membacakan Bismillahirrahmanirrahim dan diusapkan ke telapak tangan tersebut atau yang ada titik lubang hitamnya. Tapi bagaimana cara mengetahui titik hitam tersebut? Silakan kalau ingin tahu titik hitam, apakah ada tidaknya titik hitam di tubuh kita, silakan ya bisa melalui WA ya di video yang saya sampaikan ini. Kemudian yang kedua adalah lewat makanan dan minuman. Nah, kenapa lewat makanan dan minuman? Ini bisa disengaja dan bisa tidak disengaja. Disengaja karena apa? Misalnya karena ada seseorang berobat kepada paranormal atau seseorang misalnya, dan mereka yang mengobatinya itu dengan jampi-jampi atau memasukkan makhluk gaib di dalamnya. Nah, kalau sudah begitu, lewat makanan dan minuman, kemudian makanan tersebut atau minuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka di sanalah jin akan masuk ke dalam tubuh kita. Atau orang yang tidak disengaja, kita tidak tahu sebetulnya apakah makanan minuman tersebut dikasih jampi-jampi, ada jinnya ataukah tidak. Makanya kita harus baca doa sebelum makan dan sebelum minum. Nah, tujuannya ada orang yang ingin memeleh, ada orang yang ingin menundukkan, bahkan ada orang yang tujuannya sangat jahat sekali, yaitu sebagai tumbal. Jadi orang yang muja ke setan misalnya, kemudian dikasih jampi-jampi, kemudian makanan minuman tersebut ditujukan kepada seseorang untuk tumbal, itu yang paling berbahaya. Makanya sebelum makan dan minum, hendaklah membaca doa dulu. Nah, kemudian ada misalnya kalian kalau makan ke tempat makan dan kemudian ada aura yang tidak enak di rumah makan tersebut, maka sebelum masuk ke rumah makan harus membaca doa dulu. Nah, ada orang-orang yang tidak percaya diri atau tidak percaya kepada Allah, mereka usahanya selalu didampingi oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu sebagai penglaris misalnya. Nah, itu makanya kalau kita masuk ke rumah makan tersebut, sebelum makan bacalah doa, minimal Bismillahirrahmanirrahim, dan baca ayat kursi dan sebagainya, supaya kita terhindar makanan tersebut dari gangguan jin atau gangguan setan. Yang ketiga adalah dimasukkan secara sengaja, secara langsung ke dalam tubuh kita. Ini berhubungan dengan ilmu gaib atau ilmu-ilmu tertentu ya, ilmu hitam maupun ilmu-ilmu yang positif lainnya, itu dimasukkan ke dalam tubuh kita.
Nah, ada orang yang mempelajari ilmu goib misalnya, atau ilmu rawa rontek, ilmu kebal dan sebagainya. Nah, itu dengan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh misalnya. Misalnya lewat ubun-ubun, telapak tangan, si jin itu dimasukkan supaya apa? Supaya kebal, supaya kuat dengan barang-barang yang tajam misalnya tubuh kita. Nah, makanya itu sengaja dimasukkan lewat tubuh kita agar kita mempunyai kekuatan. Nah, apa solusinya? Kalau ingin mengeluarkan goib dari ilmu goib tersebut, hendaklah dikeluarkan oleh orang yang sudah bisa ya mengeluarkannya, dan silakan menghubungi kalau ingin dibersihkan dirinya ya. Yang keempat adalah barang. Nah, barang ini contohnya adalah susuk. Nah, susuk itu benda kecil, ya sangat kecil sekali seperti jarum tapi kecil, bisa dari besi, bisa dari emas dan lain sebagainya. Nah, di dalam susuk tersebut sudah ada khodamnya ya. Nah, itu adalah jin kafir ya, khodamnya itu bisa dimasukkan ke dagu, ke hidung, ke pipi, bahkan di kening dan lain sebagainya, tempat-tempat yang lain itu dimasukkan susuk. Nah, sesuai dari tujuan orang tersebut, misalnya untuk kecantikan, untuk kekuatan, untuk harisma dan lain sebagainya. Nah, ada artis-artis Indonesia juga yang mereka tidak pede sebetulnya ya, kemudian mereka meminta bantuan jin kafir untuk memasang susuk di tubuh mereka. Saya tidak sebutkan ya artinya siapa, tetapi mereka berusaha untuk terlihat auranya keluar, kemudian punya harisma, kemudian punya dilihat oleh orang lain itu sangat cantik, sangat luar biasa, padahal di dalamnya adalah khodam jin kafir yang sebetulnya adalah wajah mereka itu jelek sebetulnya, tetapi terlihat oleh orang lain itu sangat cantik, sangat luar biasa. Nah, ada juga orang yang ingin kekuatan, misalnya dia petinju misalnya. Ada beberapa orang juga yang sudah saya bersihkan, di tangan dimasukkan khodamnya ya, susuk seperti besi begitu, tetapi ada khodamnya di dalamnya, kemudian mengandung kekuatan luar biasa. Ketika mukul, maka orang tersebut akan langsung pingsan ya ketika dipukul oleh orang tersebut, karena punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi itu adalah bantuan jin, bantuan setan yang tidak boleh untuk kita ikuti. Nah, itulah teman-teman sekalian, 4 cara jin masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari gangguan setan, gangguan jin kafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.